Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, menyikapi wabah corona yang sedang terjadi di negeri kita, maka ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan. Dan dalam hal ini, kalau kondisinya sudah kemudian di desa kita itu sudah ada orang yang terkena, maka saya sarankan untuk kegiatan ibadah di masjid diliburkan secara total. Tapi kalau kondisinya masih kondisi yang belum sampai demikian, tambah dari pemerintah itu statusnya adalah himbauan dan bukan satu hal yang harus, ya, maka kita bisa mempertimbangkan kondisi masjid. Pertama, masjid tersebut adalah masjid yang jamaahnya heterogen dari banyak tempat karena pinggir jalan, apakah masjid yang ada di dalam kampung jamaahnya adalah hanya orang-orang kampung yang diketahui kondisinya dan keadaannya. Ya, maka kalau untuk masjid yang statusnya adalah masjid heterogen, saya sarankan untuk diliburkan sholat Jumatnya dan sholat jamaahnya. Tapi kalau kemudian masjid tersebut adalah masjid yang homogen jamaahnya, sekeliling saja, orang-orang sekitar saja, maka untuk orang-orang yang badannya sehat, kemudian hatinya juga tidak khawatir, silahkan ke masjid. Tapi kalau sehat namun hatinya khawatir, ya, silahkan ambil uzur untuk sholat di rumah saja. Atau kemudian orang yang tidak sehat karena punya batuk-batuk atau bersin, bolak-balik bersin, maka silahkan di rumah saja. Itu dari sisi jamaah. Demikian juga untuk mempersedikit interaksi, kami sarankan ya datangnya ke masjid, bagi yang mau ke masjid ngepas saja menjelang iqomah. Nanti kemudian sholat, habis salam segera pulang. Zikirnya sambil jalan kaki. Itu kalau masjidnya adalah masjid dalam kampung, jamaahnya jamaah homogen. Daripada ke masjid kemudian bikin shop yang jaraknya jauh-jauhan, lebih baik saya sarankan untuk di rumah saja. Anda dapat rukhsah, tidak harus ke masjid. Demikian juga karena khawatir tertular, kemudian sholat sendirian di lantai atas, ikuti imam yang di bawah, maka ketakutan karena kekhawatiran sehingga Anda tidak fokus dengan ibadah sholat yang dikerjakan, maka itu jadi uzur. Ya, silakan sholat di kamar. Dibolehkan bagi orang yang kebelet kencing dan berak untuk tidak sholat berjamaah. Sebabnya adalah karena pikiran tidak fokus. Maka pikiran tidak fokus karena khawatir ada orang-orang yang menjadi sebab tertular, ada orang yang bersin, ada orang yang batuk. Ya, bisa jadi alasan untuk sholat di kamar saja, tidak harus berjamaah. Kemudian berkenaan dengan kondisi ini untuk mahasiswa yang bosan di kos atau kemudian diminta orang tuanya untuk pulang kampung, kami sarankan agar nego orang tua, minta ridho mereka untuk supaya tetap stay di Jogja sampai kondisinya betul-betul aman, sehingga tidak mengadakan perjalanan yang dikhawatirkan nanti dalam perjalanan tersebut dapat tertular virus corona, nanti malah menyebarkan hal ini di kampungnya untuk keluarganya di rumah. Maka minta ridho orang tua untuk tetap bertahan di Jogja. Namun jika ternyata orang tua tidak ridho, ya, ngotot harus pulang, malah khawatir anaknya di Jogja, maka jika negosiasi mentok silahkan pulang. Namun saya syaratkan untuk tidak memakai transportasi umum, motoran atau yang lainnya, rental mobil gitu. Jika jaraknya cukup jauh. Jadi kalau cuma dekat Magelang atau Purworejo, Kebumen, ya bisa naik motor sudah cukup. Kemudian nasihat umum untuk kita semua, satu hal yang patut disadari, wabah corona ini tentu musibah, bala dan bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat, peringatan dan teguran untuk kita semua. Dan ini adalah penyakit menular. Pada dasarnya kita berkeyakinan sebagaimana Nabi katakan la adwa. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Virus itu menular karena kehendak virus itu. Namun virus itu menular karena takdir Allah Subhanahu wa taala.
Artinya orang yang berada di dekat orang yang terkena virus corona itu tidaklah bisa dipastikan 100% pasti terkena. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu berpindah, terjadi penularan, maka terjadi penularan. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. Itu makna hadis la adwa, tidak ada penyakit menular, yaitu menular dengan sendirinya tanpa takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap seorang muslim dalam masalah ini, menyikapi kondisi wabah ini, di samping kita semakin mendekat kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi sebisa mungkin maksiat di zaman semacam ini, di kondisi semacam ini, maka seorang muslim melakukan usaha lahiriah dan usaha syariah. Usaha lahiriah dengan melaksanakan syarat-syarat ahlinya, di mana berupaya untuk bisa menghindari penyebaran virus corona, dengan rajin cuci tangan dan sebagainya, dengan banyak diam di rumah kecuali untuk hal-hal yang perlu dan penting. Kemudian demikian juga melakukan sebab-sebab syar'i, membaca doa-doa perlindungan. Doa perlindungan ada dua macam, ada yang waktunya bebas, tidak terikat dengan waktu tertentu, semacam membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian membaca tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan yang lainnya. Kemudian ada zikir atau wirid yang waktunya telah ditentukan, semacam membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, yang Nabi katakan siapa yang membacanya maka Allah akan melindunginya. Demikian juga membaca zikir pagi dan petang, karena di bacaan zikir dan pagi dan petang terdapat beberapa bacaan yang sangat bermanfaat untuk melindungi diri dari segala bentuk mara bahaya. Demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.